Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhanesa Fitri dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan mengenai analisis permasalahan dan penyusunan program layanan BK untuk anak berkebutuhan khusus disleksia. Nah, untuk yang pertama itu studi kasusnya. Studi kasusnya ini adalah RZ, itu seorang anak laki-laki yang berumur 13 tahun, merupakan siswa SMP di SMP Negeri X. Nah, dia memiliki riwayat perkembangan. RZ ini telah menunjukkan kesulitan belajar itu membaca sejak usia dini, dari usia jenjang taman kanak-kanak. Nah, RZ ini mengalami kesulitan dalam mengenal huruf, membaca, menyebut bunyi huruf, lalu juga dia kesulitan yang berlanjut, itu merupakan kesulitan yang berlanjut hingga ke jenjang SD, yang dimana guru juga melaporkan bahwa RZ ini membaca dengan lambat, menukar huruf, serta melakukan kesalahan dalam menyebutkan kata-kata. Nah, memasuki jenjang SMP, kesulitan membaca RZ ini mulai tampak jelas dalam aktivitas belajar di sekolahnya. Nah, RZ ini menunjukkan kecemasan ketika diminta membaca nyaring di depan kelas. Nah, ia sering menunduk, lalu juga berpura-pura mencari barang, atau bahkan meminta izin keluar. Nah, dalam kegiatan akademik, RZ ini sering melibatkan temannya untuk membantu dia mengerjakan tugas-tugas, sehingga dia tuh kayak kerapnya bergantung pada bantuan temannya kayak gitu. Karena ya dia kesulitan membaca cepat dan memahami teks yang tertulis. Lalu juga guru juga mengamati bahwa RZ ini sering melakukan kesalahan dalam menyalin huruf, khususnya huruf-huruf yang sama seperti B dengan D atau P dengan Q. Nah, lalu juga secara akademiknya RZ ini memiliki nilai rendah yang berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS yang semuanya berkaitan dengan teks. Nah, RZ juga hal itu disebabkan ya tentunya karena RZ tidak bisa memahami pembelajaran teks dengan cepat, serta tidak bisa membaca dengan cepat. Lalu juga secara sosialnya RZ ini cenderung menghindari interaksi sosial dengan temannya, karena ya dia malu akibat pengalaman dia yang diejek oleh temannya karena dia tidak bisa membaca dengan cepat. Nah, kondisi itu membuat RZ itu kurang aktif dalam kegiatan belajar kelompok serta interaksi antara teman sebayanya. Lalu RZ ini anak tunggal, jadi dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Tapi karena kesibukan dari orang tuanya yang terus bekerja, jadi kurang mendampingi RZ ini untuk belajar. Nah, lingkungan rumahnya juga tidak ada stimulusasi membaca atau membaca bareng, atau tidak ada atau memiliki keterbatasan buku lah, tidak ada yang berkaitan dengan bisa memicu meningkatkan membacanya si RZ. Nah, dan orang tuanya juga mencap RZ ini sebagai anak yang malas gitu, bukan anak yang mengalami kesulitan dalam membaca. Lalu selama RZ berada di sekolah dasar, guru mata pelajaran itu hanya melaporkan, tapi tidak merespon atau memberikan tindak lanjut terkait kesulitan yang dialami oleh RZ tadi. Nah, tidak ada dukungan dari pihak yang dari sekolah, itu menyebabkan kesusahan belajar RZ ini terus berlangsung atau terus berlanjut, semakin berdampak ketika RZ di SMP. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai analisis asesmen BK-nya. Nah, yang pertama itu identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya itu dari masalah primer. Masalah primer ini jadi utamanya. Tentu masalah primernya itu adalah kesulitan membacanya RZ yang menetap dari usia dini yang tidak ditindaklanjuti. Terus juga RZ ini nggak bisa kan jadi memahami informasi terkait teks-teks tersebut. Terus yang kedua itu adalah masalah sekunder. Masalah sekundernya itu sebagai dampak dari kesulitan belajar yang tidak tertangani. Nah, jadi dia menunjukkan yang pertama itu kecemasan yang tinggi, yaitu ketika diminta untuk membaca nyaring di kelasnya. Lalu juga dia sering menunduk atau
pergi meminta izin ketika diminta nyaring. Lalu juga dia terlalu bergantung kepada temannya untuk mengerjakan tugas. Lalu dalam aspek sosialnya, RZ ini sering cenderung menjadi pendiam dan menghindari interaksi kelompok dengan teman sebayanya. Nah, lalu ada faktor penyebab masalah. Nah, faktor penyebab masalahnya itu ada faktor predisposisi. Ini adalah adanya kesulitan membaca yang telah muncul sejak usia dini. Nah, hal ini ditunjukkan oleh kesulitan mengenal huruf dan bunyi huruf sejak RZ berada di taman kanak-kanak. Lalu ada faktor presipitasi. Nah, faktor ini itu memasuki jenjang SMP tadi, di mana pada tahap ini tuntutan akademik itu meningkat dan sebagian besar mata pelajarannya itu tentunya berkaitan dengan teks. Lalu ada juga karena dia dari aktivitas membaca nyaring itu membuat dia mengalami pengalaman diejek oleh temannya. Lalu ada faktor penguat ini yang mempertahankan kenapa sih RZ masih mengalami kesulitan membacanya. Nah, itu karena ya kesulitan membaca itu tidak ada program penanganan khusus atau tindak lanjut dari sekolah ataupun dari orang tuanya. Nah, makanya jadi berulang. Lalu ada sumber daya anak. Nah, untuk sumber daya anak, walaupun si RZ ini mengalami kesulitan membaca, nah RZ ini memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan. Yang pertama, RZ itu masih mampu mengikuti pembelajaran walaupun dia harus dibantu oleh temannya secara lisan maupun bantuan orang lain. Lalu ada RZ ini tidak menunjukkan perilaku agresif. Lalu dia juga tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan khusus anak di sekolah. Nah, berdasarkan dari hasil asesmen, RZ ini membutuhkan layanan pendidikan dan bimbingan sesuai dengan karakteristik kesulitan membaca dia. Nah, yang pertama itu memerlukan pendampingan membaca secara bertahap, lalu juga penggunaan penjelasan lisan dalam proses pembelajaran dan juga pemberian waktu tambahan untuk si RZ ini mengerjakan tugas atau ujian. Nah, selain itu RZ ini membutuhkan layanan BK. Mengapa membutuhkan layanan BK? Karena RZ itu dia kan mengalami kecemasan. Nah, secara berlebihan berarti. Nah, dia membutuhkan layanan BK untuk mengurangi kecemasan tersebut ketika dia disuruh membaca nyaring. Nah, dan terakhir saya akan menjelaskan mengenai dampak masalah terhadap bidang akademik, sosial, emosi, dan perilaku. Nah, di bidang akademik tentunya kesulitan membaca RZ ini mengakibatkan dia nilainya rendah. Itu di mata pelajaran tadi ada Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Lalu dalam aspek sosial, nah RZ ini cenderung menarik diri atau interaksi sosial atau kerja kelompok dari teman-temannya. Lalu dalam bidang sisi emosional, RZ ini menunjukkan kecemasan lalu juga rendahnya kepercayaan diri yang dialami oleh RZ. Dan terakhir itu secara perilaku, RZ memperlihatkan kecenderungan menghindari aktivitas membaca nyaring serta ketergantungan pada bantuan temannya untuk menyelesaikan tugas tertulis. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua. Baik, perkenalkan saya Sarah Azahwa. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Di sini saya akan membahas tentang susunan program layanan BK. Jadi susunan program layanan BK ini memiliki dua tujuan. Yang pertama ada tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek layanan bimbingan dan konseling ini yaitu bertujuan membantu RZ mengurangi kecemasan dan rasa malu yang muncul ketika menghadapi aktivitas membaca di sekolah. Nah, melalui layanan ini, RZ diharapkan mampu tetap berada di kelas saat kegiatan membaca berlangsung serta berani menghadapi tugas akademik tanpa menunjukkan perilaku menghindar. Yang kedua ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang dari layanan ini yaitu bertujuan membantu RZ membangun kepercayaan diri dan kemampuan penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Jadi di sini RZ diharapkan mampu menghadapi kegiatan belajar berbasis teks dengan lebih tenang, tidak lagi menghindari aktivitas membaca serta dapat mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan kemampuannya.
Jenis layanan, bimbingan dan konseling yang digunakan pada kasus ini yaitu yang pertama ada layanan responsif dan kedua ada layanan individu. Untuk rencana intervensi utamanya yaitu yang pertama ada layanan responsif. Nah, teknik yang digunakan yaitu teknik kognitif behavior terapi sederhana. Teknik CBT sederhana digunakan untuk membantu RZ mengenali dan mengubah pola pikir negatif yang muncul ketika menghadapi aktivitas membaca. Nah, dalam teknik ini, konselor membantu RZ memahami hubungan antara pikiran, takut salah membaca, perasaan, cemas dan malu, dan perilaku menghindari membaca atau keluar kelas. Teknik ini diharapkan secara sederhana dan konkret, tanpa istilah yang rumit agar mudah dipahami oleh RZ. Media yang digunakan dalam penerapan teknik CBT sederhana meliputi yang pertama ada kartu emosi. Ini berisi gambar dan tulisan emosi seperti takut, cemas, malu, dan tenang. Yang kedua ada lembar situasi pemicu. Nah, ini digunakan untuk menulis kejadian saat RZ diminta membaca di kelas. Yang ketiga, lembar pikiran dan perasaan. Ini digunakan untuk mencatat pikiran negatif dan perasaan yang muncul. Yang keempat, kartu pernyataan pengganti. Ini berisi kalimat sederhana yang disusun bersama konselor untuk mengganti pikiran negatif. Untuk settingan layanannya, penerapan teknik CBT sederhana dilakukan secara individual di ruang guru BK dengan suasana yang tenang, aman, dan bebas dari tekanan. Yang kedua tadi kan ada konseling individu. Nah, teknik yang digunakan yaitu teknik modifikasi perilaku atau behavior modification. Teknik modifikasi perilaku digunakan untuk membentuk perilaku adaptif dan mengurangi perilaku menghindar yang ditunjukkan oleh RZ. Teknik ini berfokus pada pemberian penguatan positif secara konsisten terhadap perilaku yang diharapkan, yaitu RZ tetap berada di kelas dan tidak menghindar kegiatan membaca meskipun mengalami kesulitan. Media yang digunakan dalam penerapan teknik modifikasi perilaku meliputi yang pertama ada lembar target perilaku. Ini berisi perilaku spesifik yang ingin dibentuk. Yang kedua ada kartu token. Digunakan sebagai simbol penguatan setiap kali RZ mencapai target perilaku. Yang ketiga, buku catatan perkembangan. Ini digunakan untuk mencatat frekuensi keberhasilan perilaku RZ. Nah, jadi settingan layanannya ini, penerapan teknik modifikasi perilaku dilakukan melalui konseling individu di ruang BK dengan pemantauan perilaku berlangsung di lingkungan kelas. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Azwa Aulia. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir dari kelompok 3 yaitu tentang evaluasi dan rencana tindak lanjut. Evaluasi layanan yaitu evaluasi pada kasus RZ difokuskan pada perubahan perilaku, kondisi emosional, serta kemampuan penyesuaian diri RZ dalam menghadapi kegiatan membaca di kelas. Adapun indikator yang pertama yaitu indikator keberhasilan. Indikator perilaku RZ tetap berada di kelas saat kegiatan membaca berlangsung. RZ tidak meminta izin keluar kelas atau menunjukkan perilaku menghindar seperti menunduk, bersembunyi, dan berpura-pura sibuk. RZ mengikuti kegiatan membaca sampai selesai meskipun mengalami kesulitan. Yang kedua, indikator emosional. RZ dapat lebih tenang dibandingkan sebelumnya saat menghadapi aktivitas membaca. RZ menunjukkan penurunan ekspresi, kecemasan, dan rasa malu ketika diminta membaca. Yang ketiga, indikator kognitif. RZ mampu mengenali dan menyebutkan pikiran negatif yang muncul saat menghadapi kegiatan membaca. RZ mulai menggunakan pernyataan pengganti seperti pikiran yang lebih realistis dan menenangkan yang telah disusun bersama konselor. Dan yang keempat, indikator penyesuaian diri. RZ ini berani mencoba membaca meskipun masih ragu dan belum lancar. RZ tidak lagi menolak secara langsung ketika diminta membaca oleh guru. Yang kedua, cara dan teknik evaluasi. Observasi perilaku dengan menggunakan checklist perilaku RZ dalam menghadapi BK dan guru mata pelajaran selama kegiatan mereka di kelas.
Hasil observasi dibandingkan antara kondisi awal sebelum layanan dan kondisi setelah beberapa kali layanan diberikan. Yang kedua, catatan perkembangan konselor. Konselor mencatat respon RZ selama sesi layanan responsif atau CBT sederhana dan konseling individu modifikasi perilaku. Catatan mencakup perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku RZ dari waktu ke waktu. Refleksi verbal RZ, konselor meminta RZ memberikan perasaan setelah mengikuti kegiatan membaca di kelas. Refleksi dilakukan secara sederhana melalui pernyataan terbuka yang mudah dipahami oleh RZ. Pemantauan penguatan perilaku. Evaluasi terhadap konsistensi pemberian token dan pencapaian target perilaku yang telah ditetapkan. Frekuensi perilaku adaptif dicatat dalam buku catatan perkembangan. Dan yang ketiga, rencana tindak lanjut. Apabila indikator keberhasilan tercapai, konselor melanjutkan pemantauan untuk memastikan RZ tetap mampu mengikuti kegiatan membaca tanpa menghindar dengan penguatan sosial serta dukungan guru dan orang tua. Apabila penyelesaian target perilaku dan pemberian penguatan yang lebih intensif untuk membantu RZ mengelola kecemasan saat membaca. Materi terakhir tentang refleksi diri konselor. Dalam mengenangani RZ, konselor menunjukkan empati dengan memahami perasaan cemas dan malu yang dialami akibat kesulitan membaca. Konselor secara etis menghindari pelabelan negatif dan memandang RZ sebagai anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan dukungan. Konselor berusaha menciptakan suasana yang aman dan nyaman selama proses pendampingan. Tantangan bagi konselor adalah membantu RZ menghadapi kegiatan membaca secara bertahap tanpa memperburuk kecemasannya. Dari proses ini, konselor belajar bahwa pendekatan yang sederhana dan konsisten lebih efektif. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.